Sudah sampai ke warna ya. Jadi perubahan warna yang patologis itu adalah kuning coklat. Biasanya mengandung bilirubin. Merah coklat, urobilin. Merah dengan kabut. Nanti dibaca ya. Saya kan sudah kirim bahannya ya. Silakan baca sendiri ini. Pokoknya tentang warna. Yang berikut tentang warna juga. Nanti baca sendiri ini. Ada warna segar yang belum disentrifuge, homogenkan. Ada warna normalnya, adalah kuning. Kemudian setelah warna, buih. Nah, ini nanti dibaca ya tentang buih. Bila urin dikocok akan terjadi buih. Adanya protein mempermudah terbentuknya buih. Jadi kalau urin mengandung protein itu berbuih biasanya. Normal warnanya putih. Buih yang berwarna kuning biasanya disebabkan karena adanya pigmen empedu atau bilirubin. Nah itu ya tentang buih. Sedangkan tentang kekeruhan, kalau terjadi keruh, yang normal kan jernih ya. Tapi kalau terjadi keruh, ada endapan putih misalnya, itu berwarna alkalis, urinnya netral atau alkalis. Kalau tambah asam hilang dia. Nah kekeruhan ini tentang ditambah asam dan sebagainya itu tidak terlalu penting. Biasanya terlalu banyak amonia di sini ya. Kalau ada darah juga mengalami kekeruhan, merah coklat dan berkabut itu. Kalau ada nanah seperti susu urinnya, tetapi menjadi jernih setelah disaring, meningkat bila ditambah asam. Kalau terdapat kuman-kuman biasanya tetap keruh ya, setelah disaring atau diputar. Pada hewan yang mengalami uritritis, ureternya radang, maka urinnya biasanya keruh, berarti ada kuman. Urin yang dibiarkan lama dapat juga menjadi keruh karena pertumbuhan kuman dan pembentukan garam alkali. Nah, ini makanya tidak boleh terlalu lama pemeriksaan urin itu menyebabkan kekeruhan, sehingga perlu urin segar ya. Kekeruhan kalau normal jernih ya, tidak keruh artinya. Kalau berawan itu biasanya urin itu mengandung bakteri, mengandung leukosit dan kristal. Bisa karena disimpan dalam lemari es terlalu lama. Bila kita putar ulang, asamkan atau kembalikan suhu kamar. Warna keruh atau kabur dari vagina atau benang, terdapat benang mukus biasanya. Kalau warnanya susu, itu gelembung lemak atau pet ya, odis.
nephrotic syndrome namanya, atau darah terlalu tinggi kolesterolnya, ya. Nah, sekarang tentang bau. Pada hewan yang menderita diabetes mellitus, urin ini berbau seperti buah manis. Ada yang berbau feses pada urin, ini biasanya urin yang didiamkan agak lama. Atau menderita sistitis atau uritis. Uritis ini, sistitis radang pada vesika urinaria, ya. Ada juga yang berbau busuk oleh karena infeksi. Ada juga berbau keton karena ketosis ini, ya. Ada berbau amonia, itu biasanya mengandung kontaminasi bakteri. Ada bau buah, berbau buah itu biasanya mengandung keton. Berbau khas biasanya mengandung penil ketonuri atau makanan dan antibiotik. Bau busuk tadi sudah, misalnya dalam kondisi keganasan, ada radang, ada nanah, atau sedimen yang terlalu lama. Itu berwarna tentang bau. Tentang buih, secara normal buihnya putih, mudah berbuih. Jadi urin itu mudah berbuih, biasanya mengandung protein. Kalau buihnya warna kuning, itu mengandung pigmen empedu, bilirubin. Nah, itulah sedikit tentang pemeriksaan fisik. Satu, pemeriksaan jumlah, warna, bau, kekeruhan, buih. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pemeriksaan kimiawi. Pemeriksaan pH, BJ, protein, glukose, sel darah merah, sel darah putih, keton, nitrit, urobilinogen, bilirubin. Apa suara saya masih didengar? Masih terdengar, Prof. Ya, terima kasih untuk kontrol. Nah, ini kalau mau meriksa kimiawi, pakai ini aja. Sudah pernah lihat alat ini? Ada yang pernah lihat alat ini? Sudah, Prof. Nah, ini ya. Ini namanya stick Cambert kalau kita beli di dagang-dagang kimia. Cara kerjanya adalah ambil satu stick, kemudian celupkan urin ke dalam urin, kemudian tempelkan di sini. Nah, ini warna-warna ini menandakan ada protein, ada keton, ada glukose. Nah, di situ akan kelihatan tingkat keparahannya. Dicocokkan gitu. Nanti kalau minggu depan Bu Dewi akan memberikan praktikum, minta pemeriksaan darah rutin ya. Nanti biar diajari tentang penggunaan stick. Lipstick bervariasi yang kecil. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti ini ya. Saya tidak jelaskan. Apakah tujuan pemeriksaan kimia urin? Tujuannya satu, informasi mengenai faal ginjal dan metabolisme tubuh. Ini. Membantu menegakkan diagnosa. Mengikuti perjalanan penyakit dan hasil pengobatan. Ini. Mendeteksi kelainan yang asimptomatis. Jadi kelainan-kelainan yang tidak kelihatan gejalanya itu bisa dengan pemeriksaan kimia urin.
Hasilnya harus teliti, tepat, cepat, dan dapat dipercaya. Nah ini, harus teliti sekali ini pemeriksaannya. Kita mulai pemeriksaan pH. Syarat urin untuk pemeriksaan pH adalah urinnya harus masih baru, tidak boleh urin yang lama ya. Jadi baru dapat pagi hari langsung dicek. Urin yang sudah lama akan lebih alkalis dia. Jadi kalau ditanya urin yang lama akan lebih asam, betul apa salah? Salah, yang benar alkalis. Oleh karena pengaruh kuman-kuman dalam perubahan urium menjadi amonia. Ini karena kuman. Inilah syaratnya harus urin baru. Cara pemeriksaan urin dengan kertas lakmus bisa. Sangat kasar tapi warna biru itu alkalis, warna merah itu asam. Bila kertas lakmus biru maupun merah tidak berubah warnanya, maka reaksinya netral. Bila kertas lakmus merah berubah menjadi biru dan kertas lakmus biru berubah menjadi merah, itu disebut amphoteric. Nah, ini dihafalin aja ini ya. Yang kedua dengan kertas nitrat. Masukkan kertas nitrasin ke dalam urin. Sebaiknya 3 kali ya, diambil rata-ratanya. Tunggu 1 menit, cocokkan dengan warna standar. Tapi dengan stick hammer sudah langsung dapat dilihat. Ini bisa juga dilakukan. Bisa juga dengan pH meter. Kalau dengan pH meter, normalnya pH itu 4,5 sampai 8,5. Lipstick pada umumnya membaca pH 5 sampai 9 ya. pH lebih besar dari 7 biasanya pada hewan yang makan bikarbonat atau suplemen alkali. pH-nya lebih besar dari 8, kita curigai pemecahan urea oleh bakteri karena pembentukan amonia. pH menjadi false tinggi. Jadi ini pH 4,5 sampai 6 itu biasanya mengandung urat amol. Kalau lebih besar dari 6, fosfat amol. Amol tadinya tidak terbentuk. Urin yang asam biasanya terdapat pada penyakit-penyakit ini. Asidosis, diabetes mellitus, kelaparan, diare, penyakit-penyakit febris lainnya. Dengan fibris. Penyakit-penyakit dengan fibris. Fibris itu demam. Urin alkalis terdapat pada alkalosis, muntah-muntah yang hebat, infeksi pada saluran kencing, misalnya radang pada vesika urinaria atau cystitis. Berat jenis juga. Kalau berat jenis naik itu biasanya pH urinnya naik. Berat jenis ya. Teknik pemeriksaan. Berat jenis urin diukur dengan urometer. Nah ini perlu saudara tahu ada alat namanya urometer. Caranya ini, sebelum dipakai untuk pemeriksaan urin, urometer itu ditera dulu terhadap Aquades. Yang biji Aquades itu 1.000. Bila ada penyimpangan, harus dikoreksi. Misalnya, bila pada peneraan didapatkan hasil 1,003, maka hasil pembacaan sampel harus dikurangi dengan 0,003. Urometer biasanya ditera pada suatu suhu tertentu. Misalnya 15,6 derajat Celcius. Ini alatnya bisa dibaca nanti suhunya berapa. Tiap kenaikan suhu 3 derajat Celcius, BJ-nya harus ditera
atau ditambah 0,001 dan dikurangi 0,001 pada setiap penurunan suhu 3 derajat Celcius. Nanti kalau menggunakan urometer, saudara tera dulu berapa. Lihat suhunya, setiap alat itu beda-beda suhunya. Yang kita punya itu 15,6. Kalau naik suhunya, tera ditambahkan hasil pemeriksaan urin itu dengan 0,001. Kalau turun, dikurangi 0,001. Turun 3 suhu. BJ, berat jenis normal pada urin pagi 1,015 sampai 1,02. Pada keadaan sakit dapat berkisar antara 1,001 sampai 1,060. Berat jenis dapat juga meningkat dengan adanya protein. Jadi BJ itu naik kalau ada protein, glukose, dihidrat misalnya. Tiap gram persen protein dalam urin dapat menaikkan BJ 0,003. Demikian pula halnya dengan glukose. Nah, ini perlu perhatian khusus untuk BJ. Dapat digunakan dengan dipstik juga. Nah, ini BJ dengan dipstik sama, dicelupkan, lihat BJ-nya. Di sini ada tentang BJ di sini. Kalau naik berapa, ya. Istilah-istilah yang ada pada BJ itu adalah satu isotermia. Isotenuria. Bila BJ tetap, artinya 1,010. Isotenuria. Urea itu artinya urin. Ada hipotenuria bila BJ-nya kurang dari 1,008. Ada istilah hipertenuria, BJ lebih dari normal. Nah, ini ada 3 istilah yang saudara perlu ingat. Isotenuria, hipotenuria, hipertenuria. Cara kerja daripada dipstik nanti saudara bisa baca sendiri ya. Kita lanjut aja. Ini ada istilah protein urea. Apabila dalam urin terdapat protein. Penyebabnya bisa fisiologis, bisa patologis. Kalau fisiologis, terlalu banyak latihan, kondisi stres, makan daging yang terlalu banyak, mandi dengan air panas, anak hewan usia 3 hari pertama itu biasanya mengandung protein. Excessive excretion itu lebih besar dari 150 mg per desiliter. Itu namanya protein urea. Kalau patologis, ada protein yang banyak, namanya renal disease, glomerular. Jadi gangguan pada glomerulus. Kemudian ada tubulus, gangguan pada tubular namanya. Jadi kedua-duanya kena bisa.
bisa glomerulus tok kena bisa, ada protein. Jadi glomerulus kan sebagai penyaring. Kalau bocor, karena radang bocor, ya lolos proteinnya. Namanya glomerulonefritis. Ada tubulus juga yang tidak perlu menyerap kembali. Atau kedua-duanya. Postrenal proteinuria pada kondisi hewan mengalami bleeding pada PU ya. Traktus urogenital. Local secretion immunoglobulin. Prerenal proteinuria. Jadi postrenal, jadi setelah renal juga bisa proteinuria. Pada vesika urinaria jadi perdarahan. Pada dari ureter ke bawah itu, atau prerenal proteinuria. Biasanya pada low molekular proteinnya naik, tapi ini jarang ya. Albumin urea, petanda sensitif penyakit ginjal kronis. Jadi kalau terjadi albumin urea, biasanya hewan menderita penyakit yang kronis. Penyakit glomerular atau DM atau hipertensi, bisa albumin urea. Kalau globulin urea, petanda sensitif penyakit tubulointerstisial. Nah ini. Nanti saudara sendiri yang pelan-pelan dibaca, karena ini kan merupakan penyakit yang cukup spesifik pada ginjal. Nanti dibaca pelan-pelan, sehingga saudara bisa ingat, tidak lupa. Nah, glukose urin, artinya adanya glukose dalam urin. Secara umum tidak ada. Secara fisiologis, lebih kecil dari 130 mg per 24 jam. Jadi lebih kecil dari 0,1% glukosenya. Yang disaring oleh glomerulus terdapat dalam urin. Ya lolos memang, tapi tidak sampai 0,1%, lebih kecil. Kalau terjadi glukose dalam urin namanya glukosuria. Nilai ambang ginjal terlampaui, kadar glukose darah melebihi dari normal. Normalnya kan lebih kecil dari 130. Di sini 160 sampai 180 mg per desiliter atau 0,9 sampai 10 milimol, atau daya reabsorpsi tubulus yang menurun. Nilai ambang ginjal terhadap glukose menurun. Glukosuria. Kalau glikosuria, meningkatnya glukose dalam urin. Hiperglikanemia. Ini biasanya pada kasus DM. Glikosuria, glikonemia, hiperglikonemia. Itu orang-orang yang menderita kencing manis itu mengalami hiper ini. Kalau renal glikosuria, secara abnormal disekresi glukosenya di ginjal. Menurunnya reabsorpsi. Jadi ini penting sekali saudara ingat-ingat ya, karena kejadian ini sering terjadi pada anjing maupun kucing. Keton urea, benda-benda keton, adanya benda keton, misalnya aseton, asam asetoasetat, asam beta hidroksibutirat, hasil produksi metabolisme lemak. Penyebabnya adalah panas, fever. Yang kedua, anoreksia, tidak mau makan. Yang ketiga, fasting, puasa. Several vomiting, jadi muntah yang several, yang starvation, gangguan absorpsi karbohidrat di gastrointestinal. DM tidak terkontrol.
Keton struktur kecil disekresikan ke dalam urin. Benda keton yang dijumpai di urin terutama adalah aseton dan asam asetoasetat. Nah, ini sering saya keluarkan dalam ujian ya. Benda keton ini yang aseton dan asetoasetat. Bisa juga karena obat positif palsu tapi asam ascorbat, jadi vitamin C, senyawa levodopa, atau insulin, isoprofil alkohol, paraldehida, dan piridium. Nah, ini bisa juga adanya benda keton. Adanya darah dalam urin atau eritrosit atau hemoglobin. Pada prinsipnya adanya Hb dan mioglobin yang merupakan sifat seperti peroksida. Meradoksi H2O2 memberikan warna biru hijau. Sumber kesalahannya adalah negatif palsu. Ini adanya nitrit dalam urin, pengawet formalin, protein urea lebih kecil dari 5 gram per liter. Kalau positif palsunya adanya residu deterjen. Bila gangguan hemoglobin urea, sindrom hemolitik intrapas dan trauma atau penyakit oktot ini. Jadi adanya darah dalam urin itu disebabkan oleh adanya hemoglobin atau mioglobin. Adanya darah dalam urin namanya hematuria. Blood in urine hematuria atau erythrocituria. Penyebabnya renal disease, penyakit renal. Misalnya ini glomerulonefritis, tumor misalnya, atau penyakit lain, ada saluran kencing, atau terjadi perdarahan yang diatesis. Trombositopati, hemofilia, nah ini, hemoglobin urea, ini eksesif, jadi sering terjadi. Nah, itulah adanya darah dalam urin, penyebabnya itu. Adanya leukosit pada darah atau leukosit estrase in urin. Leukosit neutrofil mensekresi estrase. Nah, ini nanti pelajari ya. Leukosit neutrofil ini mensekresi estrase. Hasilnya positif, mengindikasikan leukosit granulosit yang utuh atau lisis. Kalau limfosit tidak memiliki aktivitas estrase. Peningkatan leukosit melebihi dari 20 mikroliter akan menyebabkan penyakit yang bernama piuria. Jadi kalau terdapat eritrosit dalam urin namanya piuria. Jadi penanda peradangan di dalam saluran kencing. Jadi kalau ada eritrosit dalam urin atau piuria, berarti adanya peradangan dalam saluran kencing. Sehingga saudara bisa mengobati dengan antibiotika. Nah, sering juga terdapat positif palsu. Jadi peningkatan glukose urin, protein urin, biji urin, dan obat-obatan. Tapi yang paling penting adalah ini, piuria ini. Adanya leukosit dalam urin, namanya piuria, itu sebabnya adalah peradangan dan infeksi. Jadi buaya, peradangan atau inflamasi dan infeksi. Nitrit di dalam urin. Secara normal terdapat nitrit di urin sebagai hasil metabolisme protein. Nah, ini nanti saudara bisa baca ya. Soalnya waktunya 1 jam harus habis ini. Yang terakhir, pemeriksaan sedimen urin.
syaratnya urin pagi. Ingat ya. Yang kedua urin segar. Nah, ini sering saya keluarkan dalam ujian. Untuk sedimentasi, sedimen urin apa yang dipakai? Ada dua. Urin pagi dan urin segar. Urin itu disentrifuge dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Sedimen dilihat dengan mikroskop. Kemungkinan ada 5. Sel darah merah, sel darah putih, sel darah. Itu sel darah merah, eritrosit, dan leukosit. Sel epitel, kemudian torak atau silinder atau case. Yang keempat, kristal. Yang kelima, lain-lain. Bisa bakteri, bisa sel-sel keganasan, atau sperma. Bisa dicek pada laki-laki atau perempuan. Sedimen urin. Sampel urin dicampur dengan baik atau merata. Harus selalu segar. Jika tidak dapat segera diperiksa, urin disimpan dalam refrigerator lebih kurang 1 jam. Pengawetnya formalin atau toluen. Yang kedua, urin pagi. Yang keempat, tempat atau botol yang bersih. Hindari kontaminasi dengan bahan-bahan, terutama sekret dari vagina ini. Sedimen examination atau prosedur pemeriksaan dalam urin. Nanti ini alatnya, equipment required. Jadi masukkan di sini, kemudian disentrifuge, sedimen dibuang, kemudian diperiksa dalam mikroskop. Nah ini sedimen examination prosedur nih. Jadi setelah disentrifuge, permataannya dibuang, sedimennya diambil, kemudian dimasukkan ke objek gelas, kemudian ditutup, dilihat di bawah mikroskop ini. Nah ini caranya ini, urin dicampur, kemudian disentrifuge 5 menit, permataannya dibuang, kemudian dilihat di mikroskop. Sedimen urin, sel darah merah, sel darah putih, epitel, sel. Ada torak atau case, ada 3, hialin, seluler, ada mikroorganisme, bakteri, ragi, dan lain-lain. Ada sperma, ada mukus, ada kristal. Nah, kristal ada 2 bentuk, berbentuk dan amor, tidak berbentuk. Yang berbentuk itu namanya kalsium oksalat, asam urat, triple fosfat. Ini harus dihafal ya. Ada dari mahasiswa tolong dihafal ini, kristal ini penting. Kemudian bentuk amor tidak berbentuk, yaitu urat dan fosfat. Blood cell, red blood cell, small number can occur color in clinically healthy heart. Jadi kalau sel bentuknya kecil-kecil, sel darah merah yang kecil-kecil, itu biasanya pada urin yang sehat. Tetapi kalau meningkat, namanya hematuria. Penyebabnya urogenital, penyakit urogenital. Bisa juga systemic clotting disorder. Sedangkan sel darah putih, kalau kecil-kecil itu warnanya urinnya sehat ya. Kalau meningkat, urea namanya, karena infeksi, karena radang. Jadi ada 2. Ini ingat ya, antara hematuria dan urea ini ingat.
Sel darah merah, hematuria. Adanya sel darah merah, kapan disebut hematuria? Lebih besar dari 3 sel per lapangan kandang pada pembesaran 400 kali. Glomerulonefritis, sel darah merah yang kecil, dysmorphik, didapatkan torak sel darah merah. Ini khas pada glomerulonefritis. Ini bentuknya ini. Nih, eritrosit, hematuria, ini bisa dilihat ya. Sel darah merah dalam urin positif ada 3 macam bentuk. Satu dalam bentuk bola, bundar. Yang kedua bentuk sisa-sisa fragmen seperti ini. Ada bentuk tepi bergigi. Nih. Jadi bisa saudara lihat ya, sel bergigi. Yang kalau yang ini seragi nih, lendik. Budding. Seragi atau budding. Sel darah merah. Sel darah putih, piuria. Adanya sel darah putih dalam urin itu kalau tadi 3 lebih banyak dari 3 per lapang pandang. Kalau ini 6 lebih besar, lebih banyak 6 kali. 6 di atas 6 dikatakan piuria. Kalau di bawah itu enggak ya. Piuria didapatkan pada infeksi, peradangan, degenerasi saluran kemih. Pyelonefritis, sel darah putihnya besar-besar. Torak sel darah putih. Ini khas. Pyelonefritis. Nih, sel darah putih ya. Sel darah putih, bulat. Ini bisa dilihat ya. Blood cell, staining urin sedimen, pewarnaan. Sel epitel. Nah, sel epitel ini ada 6. Sel epitel berasal dari seluruh saluran kemih. Tractus urinarius. Jadi dari sini. Bisa sel epitel tubulus, bisa sel epitel pelvis renalis, bisa sel epitel ureter, bisa sel epitel buli-buli, bisa sel epitel uretra, bisa sel epitel vagina. Ini hafalkan sendiri. Sel epitel tubulus, ini bentuknya. Sel epitel tradisional, sel epitel squamosa ini bisa nanti lihat sendiri. Ada sel epitel tubulus ginjal. Sel epitel bertata. Ini squamor namanya. Kemudian yang berikut adalah torak atau silinder atau case. Nih. Torak terbentuk di tubulus. Ingat ya, di tubulus bagian distal. Tubulus kan ada 3. Proksimal, tengah, distal. Dan ditutup poligenkes dengan bahan dasar. Jadi torak terbentuk karena aliran urin menurun. Kadar protein